Selamat datang. Pada kali ini kita akan menyelami Blood Meridian, karya Cormac McCarthy, dengan penekanan khusus pada satu figur yang menjadi pusat kengerian novel ini, yaitu adalah Judge Holden. Kita akan melihat siapa ia dalam cerita, bagaimana ia mewujudkan filosofi kekerasan yang membuatnya begitu mengganggu, dan apa implikasi gelap yang ditinggalkan pada pembaca. Jadi secara konteks singkat, Blood Meridian berlatar di perbatasan barat daya Amerika Meksiko pada pertengahan abad ke-19. Sebuah wilayah yang liar di mana struktur hukum formal rapuh dan kekerasan menjadi mata uang kehidupan sehari-hari. Di tengah gurun, koloni sementara, dan perjalanan para scalp hunter, McCarthy menempatkan sebuah rombongan yang dari awal sudah menjadi gerombolan eksperimen moral. Manusia yang bertumbuh pada kekerasan untuk bertahan hidup, berburu keuntungan, atau sekedar merayakan dominasi. Dalam naskah ini, moralitas tradisional sering tak berlaku. Yang muncul adalah logika lain, logika perang, estetika pembunuhan, dan teori tentang alam manusia itu sendiri. Judge Holden muncul sebagai figur yang tak mudah dilupakan. Ia digambarkan bertubuh besar, hampir seperti bayangan tanpa rambut, berkulit pucat, sering telanjang hampir seluruh waktu, dan memiliki mata yang seolah menelaah segala hal. Ia tidak hanya bertempur, ia mendokumentasikan, mengajar, bermain musik, melukis di dinding, memimpin ritual, dan berbicara seperti profesor sekaligus pengkhotbah. Dalam berbagai episode, Judge menunjukkan pengetahuan luas tentang bahasa geologi, hukum, taktik perang, dan etnografi. Ia berkutat pada kekerasan bukan hanya sekedar sebagai alat, melainkan sebagai eksperimen estetik dan filosofis. Ia menjadi narator kecil yang menegaskan kebenaran radikal. Kekerasan bukan kecelakaan, melainkan kondisi fundamental dalam kehidupan manusia. Yang membuat Judge Holden begitu mengerikan adalah dia bukan hanya sekedar penjahat biasa atau kartun villain atau mungkin villain-villain yang bisa dibilang satu dimensional. Ia adalah personifikasi dogma. Di hadapannya, tindakan brutal diberi bingkai intelektual, argumen, definisi, pengamatan ilmiah, seolah-olah untuk mengetahui hukum alam manusia yang berakar pada kekerasan. Judge tidak menunjukkan kegilaan yang tak rasional. Justru sebaliknya, ia berbicara sangat rasional, dingin, dan sering mengubah kekejaman menjadi wacana. Akibatnya, pembaca dihadapkan pada ancaman ganda, tindakan keji, dan legitimasi intelektual atas tindakan tersebut. Ketika seorang tokoh keji bisa berbicara logis, kita merasa tidak aman, karena ia bisa memengaruhi, membenarkan, dan menyebarkan konsep tersebut. Bayangkan, Judge berdiri di tengah camp, memamerkan kostum, menari, kemudian membahas hukum alam. Bayangkan ia memasang cat pada dinding gua, menggambar simbol-simbol sambil menganalisis pemburuan manusia, seperti seorang ilmuwan mengamati serangga. Ada adegan-adegan di mana ia menampilkan superioritas fisik dan intelektual. Ia menenangkan atau memprovokasi kelompok, membuat peraturan sendiri, dan menuntut kepatuhan. Judge Holden tidak perlu meledak-ledak. Ia cukup mengutarakan tesisnya bahwa dunia adalah medan pertempuran murni, dan tindakan-tindakannya pun membuktikan klaim itu. Keberadaan memberikan kesan bahwa kekerasan dapat dipelajari, direkayasa, dan dipertontonkan sebagai sebuah bentuk seni atau ilmu. Jujur itu salah satu bentuk pure evil yang paling murni sih, itu jujur aja ngeri. Jadi kalau kita ngomongin secara hal-hal yang dia lakukan di buku, jujur banyak sekali, benar-benar banyak hal disturbing yang dia lakukan. Seperti contoh, dia suka membunuh anak kecil, dia suka mengkorup anak kecil, dan P-word, kalau kalian tahu kata-kata P ya lah, Pit ya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Karena saya takutnya kalau mengucapkan secara full channel saya kena sedupin lagi. Jadi dia suka P-word anak kecil. Mengapa? Karena dia percaya tentang entropi, tentang dimana bahwa misalkan kehidupan itu ya dimana pure evil, kejahatan itu adalah salah satu hal paling fundamental dalam diri manusia. Itu yang dia percaya, dan penyebab kenapa dia mengkorup anak kecil. Dia suka sekali menyakiti anak kecil karena dia percaya anak kecil itu adalah
sebuah individual yang murni, yang masih belum ada dosa. Dan mengapa dia mengkorup mereka? Karena dia ingin paham dia itu tersebar. Jadi ketika anak yang, mohon maaf ya, saya sebutkan lagi, yang di P-word itu tadi tumbuh, dia akan menjadi orang yang sama. Dia juga akan P-word anak kecil lainnya. Jadi bisa dibilang ini menjadi sebuah lingkaran setan. Dan itu juga adalah tujuan Judge Holden. Makanya ada sebuah quote, dia bilang, I will never die. Dia bilang, aku tidak akan pernah mati. Itu sebenarnya juga secara simbolis menyatakan, dia tidak hanya menyebutkan tentang dirinya sendiri, tapi dia juga menyebutkan tentang filosofi dia, yaitu entropi, tentang pure evil, tentang kejahatan itu benar-benar penting dan fundamental dalam diri manusia. Itu yang membuat jujur filosofi dia sangat mengerikan. Dan ngomong-ngomong, kejahatan dia juga bukan cuma itu, banyak sekali, benar-benar banyak. Kalian kalau bisa cek Wikipedia, kejahatan dia tuh benar-benar komplit, benar-benar the pure evil, the purest form of evil. Jadi sekarang kita akan lanjut, mengapa Judge Holden begitu disturbing. Selain tadi ya, ini masih ada beberapa alasan lain. Jadi penggabungan intelek dan sadisme. Judge Holden bukan hanya monster yang tak berakal. Ia ilmuwan sosiopat yang menjustifikasikan kekerasan dengan bahasa tingkat tinggi. Ketika kekejaman menampilkan wajah rasional, ia menjadi menular. Pembaca merasa dilibatkan, bukan hanya secara emosional, tapi juga intelektual. Seolah ide itu dapat diterapkan dan juga diterima jika dikemas secara logis. Aura mitologis dan ambiguitas supranatural. McCurry menulis Judge dengan nuansa hampir archetypal. Ia tampak melebihi manusia biasa, lebih tua dari yang terlihat, lebih tahu dari yang mungkin dimiliki seseorang. Banyak pembaca menafsirkan Judge sebagai entitas simbolis atau supranatural, manifestasi kekerasan itu sendiri, yang membuat sukar dihadapi karena ia bukan tipikal lawan yang bisa dilawan atau ditaklukkan. Dan juga ada banyak teori yang menyebutkan kalau misalkan Judge Holden ini adalah representasi dari the devil himself. Dia adalah representasi dari iblis, representasi dari kejahatan murni manusia. Lalu, retorika yang menantang moralitas pembaca. Judge berbicara tentang moralitas, hukum, dan kemanusiaan seolah-olah menulis tesis. Ketika narasi membiarkan kata-katanya berdiri tanpa bantahan moral yang kuat, pembaca dipaksa untuk menghadapi kemungkinan bahwa klaimnya valid di dalam logika dunia cerita dan juga di dalam dunia nyata. Lalu selanjutnya, ketiadaan hukuman atau penebusan yang memuaskan. Novel ini jarang menawarkan pembalasan moral yang jelas. Judge Holden sering lolos dari kebencian sederhana, dan akhir cerita tidak memberikan penutup tradisional. Ketiadaan penebusan memperpanjang efek psikologis, rasa tidak aman dan terus bertahan setelah membaca. Jadi saya nggak mau spoiler ya, cuman Judge Holden ini adalah salah satu villain yang tidak pernah dapat getahnya. Dia nggak pernah dapat yang namanya balasan dari perbuatannya gitu loh. Jadi memang benar-benar dia the representation of evil itself. Dan endingnya pun dari buku ini juga lagi-lagi simbolis dan juga terbuka untuk interpretasi ya. Saya nggak mau spoiler, kalian bisa baca bukunya. Ada juga terjemahan Indonesianya, bisa kalian cek di Google. Dan ini jujur endingnya tuh bener-bener disturbing. Saya nggak mau spoiler, kalian bisa baca sendiri. Jadi selanjutnya, teknik naratif McCurry yang memperkuat teror Judge. McCurry mempertegas kengerian Judge melalui pilihan prosa dan struktur naratif. Gaya bahasa yang kadang-kadang biblikal, memberi berat sakral pada ucapan-ucapan Judge. Narator objektif ini jarang menghakimi, pemberi ruang bagi kata-kata Judge untuk bekerja pada pembaca sendiri. Dan menggambarkan landscape yang keras membuat dunia itu tampak selaras. Dengan prinsip Judge, gurun langit dan batu berfungsi sebagai panggung bagi eksperimen kekerasan. Semua itu menyatu menjadi pengalaman estetis yang membuat kekejaman terasa tak terelakkan dan pada satu tingkat yang menakutkan, dalam tanda kutip, ilmiah. Dan bukan cuma itu, ada juga implikasi gelap dari karakter Judge Holden dan juga dari narasi ceritanya ya. Apakah kekerasan bersifat ontologis bagi manusia? Jika kita menerima premis Judge Holden sebagai
bahwa kekerasan adalah dasar keadaan manusia, maka konsep moralitas tradisional dipreteli dan kita dihadapkan pada tanggung jawab historis dan pribadi. Seperti sampai sejauh mana kita adalah bagian dari sistem tersebut. Lalu bagaimana sejarah dibentuk oleh figur seperti Judge Holden? Di tingkatan sejarah, karakter semacam Judge Holden merepresentasikan agen kolonial, penaklukan, dan eksploitasi. Orang atau struktur yang menulis ulang hukum untuk mengutamakan dominasi. Novel menuntut refleksi tentang bagaimana kekerasan sistematik membentuk wilayah, identitas, dan narasi sejarah. Lalu, estetika kekerasan dan etika pembaca. McCurry membungkus kekejaman dalam prosa yang indah. Sensasi estetis ini menimbulkan dilema. Kapan keindahan menjadi penghapusan rasa bersalah moral? Pembaca harus mempertanyakan kenikmatan estetis yang mungkin menormalisasikan penderitaan nyata. Jadi ya, ini sudah dalam tahap yang sangat deep sekali. Jadi, Judge Holden mengganggu karena ia lebih dari sekedar pelaku kejaman. Ia adalah doktrin berjalan, sebuah tesis sakit, tesis morbid yang diajukan kepada pembaca. Ia berbicara, mengajarkan, dan bertindak seolah kekerasan adalah sains. Novel ini tidak memberikan konsesi moral yang nyaman. Ia menempatkan kita di hadapan kemungkinan bahwa kengerian bukan anomali, melainkan sebuah struktur. Setelah lembaran terakhir, jejak Judge tetap ada, bukan hanya sebagai gambar mengerikan, tetapi sebagai gagasan yang terus menekankan dan menantang. Membaca Blood Meridian berarti menerima ketidaknyamanan tersebut. Kemampuan sastra ini untuk mengguncang keyakinan kita dan memaksa kita berpikir kembali tentang sejarah, moral, dan apa artinya berada yang di dunia yang kadang-kadang tampak disusun oleh hukum kekerasan. Bacaan seperti ini menyakitkan dan membuka luka sejarah, tetapi ia juga memberikan pelajaran bahwa menghadapi kegelapan dalam fiksi adalah salah satu cara untuk menguji diri kita. Apakah kita memilih untuk menolak gagasan-gagasan tersebut, mengkritiknya, atau sekedar membiarkannya berlalu? Judge Holden tidak menawarkan jawaban. Ia memaksa kita untuk terus mempertanyakan. Seperti quotes terakhir dari novel ini. And they are dancing. The board floors slamming under the jackboots, and the fiddlers grinning hideously over their canted pieces. Towering over them all is the judge, and he is naked, dancing, his small feet lively and quick, and now in double time, and bowing to the ladies, huge and pale and hairless, like an enormous infant. He never sleeps, he says. He says he'll never die. He bows to the fiddlers and sashays backwards and throws back his head and laughs deep in his throat. And he is a great favorite, the judge. He wafts his hat, and the lunar dome of his skull passes palely under the lamps, and he swings about and takes possession of one of the fiddles, and he pirouettes and makes a pass, 2 passes, dancing and fiddling at once. His feet are light and nimble. He never sleeps. He says that he will never die. He dances in light and in shadow, and he is a great favorite. He never sleeps, the judge. He is dancing, dancing. He says that he will never die.